Halo semuanya, nama saya Maria Sukamala, MPM 016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan antara kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Yang pertama, status warga negara di Indonesia. Salah satu syarat pendirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara tidak mungkin terbentuk. Pengertian rakyat dengan penduduk dan juga warga negara berbeda satu dengan yang lainnya, merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Atau bisa dijelaskan bahwa satu pengertian tapi tidak sama, definisinya berjalan satu, tapi untuk melakukannya itu berbeda, tidak searah atau tidak sama. Kemudian, rakyat dalam sebuah negara dibedakan atas dua, yakni penduduk dan bukan penduduk. Penduduk dan bukan penduduk. Di sini dapat dibedakan menjadi dua, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk sendiri memiliki arti orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berbeda di suatu wilayah. Lihat, suatu wilayah atau suatu negara dan tidak bertujuan tinggal dan menetap di wilayah negara tersebut. Di sini misalnya seperti orang asing yang datang ke negara Indonesia, tapi dia hanya tinggal untuk sementara waktu saja, tidak menetap, tidak ada dalam dirinya tidak ingin menetap, tapi hanya tinggal untuk sementara sampai urusannya selesai, begitu. Yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga. Di sini dapat jelaskan warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Berarti dia sudah tinggal lama di negara tersebut. Dia dibesarkan di negara tersebut, atau misalnya di tempat dia tinggal di daerah tertentu, misalnya dia besar di situ, berarti dia merupakan warga yang sudah bertempat tinggal tetap di perkampungan tersebut. Kemudian bukan warga negara, disebut orang asing atau warga. Di sini adalah ketika orang asing masuk ke wilayah Indonesia, berarti dia hanya datang untuk bersilaturahmi tanpa ada niat untuk tinggal di tempat kita. Begitu. Oke, kita lanjut. Negara asing, rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Di sini menjelaskan bahwa jika ada orang asing yang ingin bertempat tinggal di Indonesia, berarti dia harus datang ke pemerintahan Indonesia untuk mengajukan surat permohonan agar dia bisa tinggal menetap di tempat tinggal yaitu Indonesia. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, penduduk itu, kata lain dari penduduk itu seperti netral. Mau orang asing datang itu disebut penduduk, mau dia tempat tinggal, dia tinggal di negara Indonesia pun dia disebut penduduk, atau dia tinggal di daerah tertentu, misalnya dia lahir di daerah tersebut dan sudah lama di situ, dia akan tetap disebut penduduk, baik dia akan tetap disebut penduduk. Dan orang asing pun yang datang ke daerah mereka akan tetap disebut penduduk, walaupun dia tidak ada surat permohonan untuk tinggal menetap di situ. Oke. Yang ketiga,
Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Jadi, semua mau warga negara, penduduk, apa segala macam telah diatur oleh undang-undang dan tidak bisa dibelok atau tidak bisa diganggu gugat, tetap yang sudah berlaku dalam undang-undang berarti hanya harus ditaati tanpa ada perlawanan. Yang berikut, syarat-syarat menjadi warga negara di Indonesia. Ada permohonan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa. Naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Misalnya, orang asing itu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin dengan orang yang ada di Indonesia. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia yang paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohaninya atau tidak ada penyakit dalam diri mereka. Yang keempat, dapat membahas Indonesia serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai syarat dalam hukum. Atau keterlibatan dalam hukum. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana secara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewargaan ganda atau dia kalau sudah masuk di negara Republik Indonesia dan sudah menjadi orang Indonesia berarti dia tidak boleh memiliki kewargaan lain atau kewargaan asli. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. 8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Jadi, setiap orang yang sudah mengajukan pewarganegaraan, dia wajib untuk membayar uang kas kepada negara. Oke. Yang kedua, naturalisasi istimewa. Di sini, naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing telah berjasa kepada negara Indonesia. Seperti misalnya tentara asing, dia dapat masuk ke negara Indonesia dan atau siapa ya? Asing. Naturalisasinya diberikan kepada orang asing telah berjasa kepada negara Indonesia. Misalnya orang asing tersebut dalam membela negara Indonesia dalam penjajahan, maka dia bisa mendapatkan naturalisasi istimewa dari negara Indonesia. Alasan kepentingan sekalian. Yang ketiga, terakhir, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Penyebab kenapa orang Indonesia kehilangan kewarganegaraannya itu biasa karena kemauannya sendiri, kemauan dalam dirinya sendiri, maka dia bisa berpindah negara atau tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
Tetapi karena Indonesia hanya menerima satu kewarganegaraan saja, maka dia tidak memperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda. Masuk ke dalam dinas, dan orang yang akan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia itu juga bisa terjadi jika dia masuk dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden, atau masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Oke, sekian materi yang dapat saya bahas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.